Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bersama Ibu Altaslimah dalam pembelajaran matematika. Video kali ini adalah bagian keempat. Kita akan membahas tentang bentuk akar dan cara menyederhanakannya. Sebelum kita mulai, kita harus berdoa dulu ya. Semoga pembelajaran kita kali ini diberi kelancaran. Dan berikut adalah tujuan pembelajarannya. Oke, langsung saja kita mulai. Materi kita yaitu tentang bentuk akar. Nah, apa itu bentuk akar? Menurut definisinya, bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan rasional yang hasilnya bilangan irasional. Nah, dalam matematika, bentuk akar lambangnya seperti ini ya. Dan bilangan bentuk akar akan berada di dalam tanda ini. Oke, sebelum kita lanjutkan, Ibu ingatkan kembali kamu tentang pelajaran di SD ataupun kelas 7 ya, untuk menentukan nilai bilangan yang dalam tanda akar berikut. Nah, perhatikan di sini ada akar 3. Ya, akar 3 jika kita cari dengan kalkulator, maka nilainya 1,73205080 dan seterusnya. Nah, bilangan yang seperti ini disebut dengan bilangan irasional. Bagaimana ciri-cirinya? Nah, jika dia dalam bentuk desimal, maka desimalnya itu tidak akan berhenti, ya. Kemudian, kalau kita lihat pola bilangannya, maka pola bilangannya tidak berulang. Nah, berarti akar 3 adalah bentuk akar karena hasilnya adalah bilangan irasional. Bagaimana kalau akar 4? Ada tidak bilangan yang dikuadratkan hasilnya sama dengan 4? Iya, ada ya. Berarti akar 4 itu adalah 2. Nah, 2 ini adalah bilangan rasional. Jadi bisa kita ambil kesimpulan, akar 4 bukan bentuk akar. Kenapa? Karena hasilnya adalah bilangan rasional, bukan irasional. Oke, selanjutnya akar 5. Adakah bilangan rasional jika dikuadratkan hasilnya 5? Nah, tidak ada ya. Maka kita gunakan kalkulator, hasilnya 2,2360679 dan seterusnya. Nah, berdasarkan ciri ini, maka akar 5 hasilnya adalah bilangan irasional. Jadi kesimpulannya, kesimpulannya akar 5 adalah bentuk akar. Oke, selanjutnya akar 9. Nah, ini nilainya adalah 3. Kenapa 3? Karena 3 kuadrat sama dengan 9, ya. Nah, 3 ini adalah bilangan rasional. Jadi, bisa kita katakan akar 9 itu bukan bentuk akar. Kenapa? Karena hasilnya adalah bilangan rasional. Oke, sekarang sudah paham ya, mana dia bentuk akar dan mana yang bukan bentuk akar. Oke, tadi kita sudah mengingat kembali pelajaran waktu SD. Nah, sekarang kita lanjutkan. Apa sih konsep bentuk akar pangkat 2 itu? Nah, perhatikan kalimat matematika berikut ini ya. Jika A kuadrat sama dengan B, maka akar B sama dengan A. Nah, kalau kita lihat dari definisi ini, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa akar itu adalah kebalikan dari pangkat, ya. Oke, perhatikan tabel berikut ini. Di sini ada bilangan pangkat 2, kemudian kebalikannya yaitu akar pangkat 2. Nah, ada beberapa bilangan yang Ibu sertakan. Nah, saya ambil contoh, misalnya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dan kebalikannya, akar 4 sama dengan 2. Kenapa sama dengan 2? Karena 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. Nah, contoh lainnya, 4 kuadrat sama dengan 16.
maka kebalikannya akar 16 sama dengan 4. Kenapa 4? Karena 4 kuadrat sama dengan 16. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan akar adalah kebalikan dari pangkat ya. Oke, ayo coba kita amati. Akar 25 sama dengan 5. Kenapa 5? Karena 5 kuadrat sama dengan 25. Seperti ada yang di tabel tadi ya. Lalu, negatif 5 pangkat 2 juga hasilnya sama dengan 25. Apakah bisa kita katakan bahwa akar 25 itu sama dengan negatif 5? Bagaimana menurut kalian? Iya, ini adalah pernyataan yang salah ya. Akar 25 sama dengan negatif 5. Itu salah. Kenapa? Karena sudah ada kesepakatan bahwa hasil dari akar pangkat 2 suatu bilangan adalah bilangan positif. Jadi ingat ya, bahwa nilai akarnya harus positif. Lalu bagaimana akar dari bilangan negatif? Misalnya akar negatif 36. Nah, berapa nilainya? Oke, untuk bilangan negatif, jika kita tarik akarnya, maka ini tidak terdefinisi. Nah, logikanya begini ya. Tidak mungkin kan kuadrat dari suatu bilangan hasilnya negatif, sedangkan negatif kali negatif saja hasilnya positif. Oke, selanjutnya materi kita akar pangkat N dari suatu bilangan. Nah, bentuk umumnya seperti ini ya. Dan ini dibaca akar pangkat N dari A pangkat M. N di sini adalah indeks akar dan nilainya harus lebih besar atau sama dengan 2. A itu adalah basis, M itu adalah pangkat dari basisnya. Nah, bentuk ini bisa kita rubah menjadi bentuk bilangan berpangkat dan pangkatnya itu adalah pecahan. M itu adalah pembilang dan indeks akar menjadi penyebutnya. Jadi bentuknya sekarang menjadi A pangkat M per N. Nah, contohnya ini akar 7. Nah, di sini kita selalu membacanya simpelnya atau sederhananya kita sebut akar 7. Dan boleh juga kalau kita baca yang seharusnya akar pangkat 2 dari 7. Nah, contoh yang berikutnya ini dibaca akar pangkat 3 dari 6 pangkat 2. Dan yang terakhir ini dibaca akar pangkat 5 dari 9 pangkat 3. Oke, nah bagaimana cara merubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat pecahan? Perhatikan contoh berikut. Akar pangkat 3 dari 25 pangkat 2. Nah, kalau kita ingat bentuk yang tadi, maka di sini A atau basisnya adalah 25. Kemudian M, pangkat dari basis adalah 2. N itu adalah indeksnya yaitu 3. Maka bisa kita ubah menjadi 25 pangkat 2 per 3. Nah, bagaimana sebaliknya? Cara merubah pangkat pecahan ke bentuk akar. Perhatikan contoh berikut. 8 pangkat 1 per 3. Nah, ini basisnya adalah 8. M itu adalah 1. N atau indeks akarnya adalah 3, maka bentuk ini bisa berubah menjadi akar pangkat 3 dari 8 pangkat 1. Nah, kalau pangkat 1 tidak perlu ditulis sebenarnya ya, maka cukup kita buat
akar pangkat 3 dari 8. Nah, bagaimana cara menyederhanakannya? Maka akar 32 kita rubah ke dalam bentuk perkalian. Dan dalam perkalian itu, salah satunya haruslah bilangan kuadrat. Maka akar 32 itu sama dengan akar 16 kali 2. Nah, akar 16 itu sama dengan 4. Maka keluarkanlah 4 dari akarnya. 4 akar 2. Oke, bagaimana kalau dia akar 24? Nah, akar 24 itu kita rubah menjadi bentuk perkalian 4 kali 6. Di sini bilangan kuadratnya adalah 4 ya. Dan akar 4 itu adalah 2. Maka kita keluarkan 2. Dan yang di dalam tanda akar tinggallah 6. Maka hasilnya 2 akar 6. Oke, contoh berikutnya akar 108. Nah, kita rubah 108 ke dalam bentuk perkalian. Perkalian berapa itu? Iya, perkalian 36 kali 3. Nah, akar 36 berapa? Iya, akar 36 adalah 6. Maka yang tinggal di dalam bentuk akar adalah angka 3. Jadi hasilnya sederhananya adalah 6 akar 3. Oke, anak-anak ibu bisa dipahami? Nah, berikut ada cara lain yang mungkin lebih mudah ya. Apabila kamu bingung menentukan pasangan perkalian dari bilangan yang mau disederhanakan, yaitu dengan cara pohon faktor ya. Masih ingat ya cara mencari faktorisasi primanya? Nah, misalnya ini 108. Kita bagi dengan 2 ya, yaitu pembaginya harus bilangan prima. Kita bagi 2, hasilnya 54. Dan 54 kita bagi lagi. Kita bagi 2, hasilnya 27. Nah, 27 tidak bisa dibagi 2 ya. Maka 27 kita bagi 3, hasilnya 9. Dan 9 kita bagi lagi, yaitu 3 dan hasilnya 3. Maka kita peroleh faktorisasi prima dari 108, yaitu 2-nya ada 2 kali dan 3-nya ada 3 kali. Maka akar 108 bisa kita tuliskan menjadi akar 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 3. Nah, di sini sengaja kita pilihkan yang berpasangan ya, selalu dalam pangkat 2, biar kamu lebih mudah menentukan nilai akarnya. Nah, hasilnya akar 2 pangkat 2 yaitu 2, kemudian akar 3 pangkat 2 yaitu 3, maka tinggallah akar 3 tetap di dalam. Nah, kemudian kalikan 2 kali 3 yaitu 6, maka hasil akhirnya adalah 6 akar 3. Oke, demikianlah pembahasan untuk video kali ini. Di sini Ibu sertakan soal latihan. Mudah-mudahan apa yang Ibu paparkan bisa kamu pahami dan tetap semangat, berusaha, yakin bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke, terima kasih anak-anak semua. Selamat belajar. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.